Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Apa kabar teman-teman yang sedang menonton video persembahan asbab saja? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi belajarnya ya. Jadi tetap tanamkan bahwa yang disampaikan di video ini adalah bukan 100% benar, tetapi bisa saja menjadi acuan untuk menambah ilmu, atau juga boleh dicoba dipraktekkan apabila memang selama ini ilmu-ilmu yang didapatkan belum bisa paham, belum bisa dipraktekkan. Nah, maka coba ilmu-ilmu yang ada di video asbab saja ya, semoga bisa menambah ilmunya, bisa melengkapi dan bisa menjadikan lebih dekat dengan Allah SWT. Amin. Ya, kita sekarang membagikan lagi tentang rumus lagi. Jadi kemarin ada rumus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini pun ada rumus lagi. Jadi rumus ini adalah untuk mempermudah ya sebetulnya. Kali ini rumus tentang pikiran ya. Jadi pikiran kita ini sebagai garis besarnya adalah mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga bisa merubah apa saja yang ada di alam semesta dengan kekuatan pikiran kita ini. Contohnya besi yang berat itu apabila kita ditaruh di atas air, dia akan tenggelam. Tetapi dengan asbab pikir manusia, hari ini besi yang begitu besar bisa mengapung di atas air. Ini asbab pikir daripada manusia yang begitu hebat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga bisa mengubah besi yang tadinya sifatnya apabila ditaruh di air tenggelam, dengan asbab pikir bisa mengapung. Contohnya kapal ya. Kemudian apabila besi ini dilempar ke atas, maka dia akan jatuh. Ya kan? Normalnya kan jatuh. Tapi dengan asbab pikir daripada manusia bisa merubah besi yang tadinya dilempar jatuh, maka sekarang kita bisa lihat, bahkan kita bisa kendarai, bahkan kita bisa merasakan bagaimana nyatanya bahwa besi itu bisa terbang di atas udara. Nah, sering kita naik ya pesawat ya, atau melihat pesawat itu ada banyak besi, asbab pikiran manusia sehingga bisa melayang di atas udara. Ini asbab pikir manusia. Kemudian kalau kita tengok di video-video di YouTube banyak sekali ya bagaimana untuk menarik rezeki misalnya atau mempengaruhi orang, maka menggunakan kekuatan pikir sehingga ada namanya loa ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh manusia nanti akan terjadi. Nah, karena apa? Yang dipikirkan manusia maka akan direspon oleh alam semesta sehingga alam semesta akan mewujudkan. Nah, seperti itu teorinya ya. Jadi dengan kekuatan manusia maka bisa mengubah suasana keadaan di alam semesta menjadi apa yang dipikirkan oleh manusia. Ini adalah di wilayahnya makhluk ya. Jadi kalau kita menggunakan pikiran, kita akan bisa merubah suasana keadaan di alam semesta. Ini adalah makhluk. Jadi kalau rumusnya ini nanti ada dua saja. Di tauhid atau di ma'rifat ini ada dua saja. Allah sama makhluk, atau Allah dengan selain Allah gitu ya. Jadi ketika kita mau menggunakan pikir, pasti dia akan jatuhnya kepada selain Allah atau makhluk. Maka apabila kita pengen menuju kepada Allah SWT, kita menggunakan pikiran kita, maka
tidak akan bisa. Karena pikiran kita ini terbatas untuk hanya kepada hal-hal yang bersifat makhluk atau selain Allah. Jadi ada sahabat ketika sedang kumpul-kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba datang baginda Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, kurang lebih seperti itu ya, apa yang sedang kamu lakukan? Maka diceritakan oleh para sahabat, diberitahukan kepada Rasulullah bahwa kami di sini kumpul ini sedang memikirkan penciptaan Allah SWT. Maksudnya apa yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu makhluk. Maka Rasulullah beritahu yang kurang lebih adalah mafhumnya benar. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah SWT, bukan memikirkan zat Allah. Gitu ya. Jadi kita dilarang oleh baginda Rasulullah SAW untuk memikirkan zat Allah. Ya memang karena apa? Karena pikiran kita tidak bisa menembus kepada zat Allah, apalagi kepada Allah itu sendiri, apalagi nanti kepada yang punya nama Allah SWT, maka kan tidak bisa. Jadi ketika teman-teman ingin menuju kepada Allah SWT, maka caranya mendiamkan pikiran, membawa pikiran supaya tidak pergi kemana-mana, yang kemana-mana itu ujungnya adalah bertemu dengan makhluk, memikirkan makhluk, memikirkan selain Allah SWT. Jadi harus tahu tempatnya ya. Jadi rumusnya harus tahu, ketika kita menggunakan pikiran itu jatuhnya kepada selain Allah. Tetapi kalau kita nanti bisa mendiamkan pikiran, ada bilang mengenolkan ya, ada bilang suwung gitu ya, maka dia akan berjalan menuju ke arahnya Allah SWT. Jadi rumusnya tadi ya, ketika kita menggunakan pikiran, pasti dia kepada selain Allah. Tapi begitu kita tidak menggunakan pikiran, maksudnya bukan gila ya, mendiamkan pikiran, tetap sadar, kita akan berjalan menuju Allah. Jadi rumusnya yang kedua ini adalah ibaratnya selain Allah ini sebelah kiri, kemudian Allah sebelah kanan. Ketika kita menuju kepada selain Allah, otomatis kita akan menjauhi Allah. Tetapi ketika teman-teman ini berjalan menuju Allah, otomatis akan menjauhi selain Allah. Jadi itu saja, dua saja. Jadi tauhid ini atau ilmu ma'rifat ini tegas ya, tegas. Maksudnya tegas ini adalah cuma dua saja pilihan, Allah atau bukan Allah. Beda dengan ilmu syariat, ilmu fikih ya. Satu hukum bisa berubah, kadang menjadi wajib, kadang menjadi sunnah, kadang menjadi makruh, menjadi mubah, menjadi haram gitu ya. Contoh pernikahan itu bisa menjadi wajib kepada siapa? Pada orang yang sudah mampu mendapatkan pekerjaan, dia sudah ibaratnya harus terselamatkan daripada perbuatan zina, maka dia wajib seperti itu. Tetapi bisa menjadi haram karena apa? Apabila dia ketika nikah, misalnya dia pernah disakiti oleh wanita itu, misalnya, kemudian dia niat nikah, kemudian supaya ingin membalas dendam. Nah, ini pernikahan yang diharamkan. Ini salah satu contoh. Misalnya babi juga, babi itu haram. Tapi pada suatu kondisi yang darurat, maka bisa menjadi halal. Seperti itu. Ini di hukum fikih, hukum syariat. Tetapi ketika kita masuk pada hukum hakikat ma'rifat atau hukum tauhid, maka cuma ada dua tegas. Ini makhluk atau bukan makhluk. Nah, nanti kita akan coba urai lagi ya tentang masalah yang ini. Jadi kita fokus yang tadi tentang pikiran ya. Rumusnya ketika kita menggunakan pikiran pasti jatuhnya kepada
selain Allah atau makhluk. Tetapi begitu kita mendiamkan pikiran, ini kita sudah mulai berjalan menuju kepada Allah SWT. Dan perlu latihan dan proses. Jadi supaya tahu bahwa ketika kita pikiran ini sedang aktif, berarti kita sedang menuju kepada selain Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kurang paham boleh ditanyakan di komentar atau boleh diulang lagi videonya karena mungkin terlalu cepat atau kurang paham. Jika kurang paham boleh ditanyakan di komentar. Kemudian teman-teman apabila sudah tahu, misalnya ada teman-teman yang bertanya kemudian kami belum sempat menjawab, boleh dijawab ya, karena kita ini sedang saling belajar, saling mengisi, jadi sebagai sarana supaya kita sama-sama mendapatkan ridho Allah SWT di dunia hingga akhirat. Itu saja sementara ya dari video kali ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita jumpa lagi ya. Semoga tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.